Anuku aja, kacaku aja. Wah, dapat 3. Sekarang kamu. Eh. Saya baru saja main kelereng dengan anak saya dan anak saya kalah. Karena memang secara usia saya lebih tua dan dari kecil saya sudah main kelereng. Nah, anak saya baru main kelereng. Jadi ini contoh pertandingan yang tidak imbang. Ya, permainan yang tidak imbang. Nah, di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada juga pertandingan pertempuran yang tidak imbang. Siapa itu? Goliat dan Daud. Goliat kita tahu tingginya hampir 3 meter. Daud 1 meter 70 cm. Daud hanya sebagai gembala dan melengkapi diri dengan ali-ali dan tongkat kecil atau tongkat gembala itu. Tapi Goliat melengkapi diri dengan tombak, pedang dan lembing dan dia jago perang. Sudah sering bertanding dan perang. Ya, latihan pasti itu. Nah, tetapi ajaibnya firman Tuhan mencatat Goliat mati dan tumbang hanya dengan ali-ali itu. Nah, ini walaupun pertandingan itu tidak imbang, tapi Daud menang. Nah, beberapa hari yang lalu saya berbicara mengenai indwelling presence. Hadirnya Tuhan dalam diri seseorang dan tinggal tetap. Nah, sekarang ini saya berbicara mengenai apa akibat indwelling presence itu. Ya, dari cerita yang saya sampaikan mengenai Daud dan Goliat ini, saya menemukan prinsip kebenaran. Ya, akibat indwelling presence adalah kita berkemenangan walaupun tantangan, kesulitan, pergumulan atau problem yang kita hadapi itu begitu besar dibanding dengan keberadaan kita. Dengan kata lain, problem yang kita hadapi nggak seimbang dengan kemampuan kita. Tapi kalau ada hadirat Tuhan dalam diri kita, pasti kita berkemenangan. Masalah sesungguhnya adalah bukan terletak di masalah yang besar itu. Masalah sesungguhnya adalah ketidakhadirnya Tuhan dalam hidup kita. Ini masalah besar. Sekali lagi, masalah besar dalam kehidupan kita adalah bukan masalah itu. Tapi masalah besar dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan tidak hadir dan menetap dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan Tuhan hadir, Rohnya hadir, Kristus hadir dalam kehidupan kita dan tinggal tetap. Daud ketika diurapi oleh Saul, firman Tuhan mengatakan begini. Sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, berkuasanya Roh Tuhan atas diri Daud, kehadiran Tuhan dalam diri Daud, itulah yang membuat Daud berkemenangan walaupun musuhnya tidak imbang. Jadi pastikan sekali lagi Roh Tuhan, Roh Kristus tinggal dalam diri kita dan tetap, sehingga meskipun ada tantangan, kesulitan, problem yang tidak seimbang, tapi kita berkemenangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.